Tapi kalau memberi dengan tidak ada Roh Kudus, itu akan cari nama, pura-pura baik, pencitraan, dan mungkin umpan. Saya kasih ini supaya. Ada seorang lain, namanya Ananias, istrinya bernama Safira. Kisah yang kita hafal dari dulu kan. Mereka juga ingin berbagi. Ingin melakukan seperti Barnabas lah kira-kira. Tetapi mereka tidak memiliki Roh Kudus. Roh Kudus tidak tinggal di dalam diri mereka. Akibat dari berbagi tetapi tidak ada Roh Kudus di dalam diri itu, maka terjadi sesuatu yang bermasalah. Mereka menjual milik mereka, tanah mereka jual, tetapi hanya memberikan sebagian hasil kepada jemaat. Sebagian saja mereka kasih. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak tinggal di dalam diri mereka. Memang saudara, berbagi, berbelas kasihan, tapi tidak dengan Roh Kudus yang menggerakkan, berat. Kita nanti kasih tapi kita comel sana sini. Kita hitung-hitung, bahkan kadang-kadang kita menyesal dengan memberi. Sehingga kalau yang paling membedakan itu adalah kalau saudara mengeluh untuk sebuah pemberian sebenarnya tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Itu hanya karena supaya saudara membangun pencitraan lah mungkin. Atau karena ada syarat tertentu. Atau karena supaya saudara terkesan baik lah begitu. Nah saudara-saudara, kita membayangkan saudara bahwa akhir dari kisah dari Ananias dan Safira ini mungkin akan sangat lain kalau itu digerakkan oleh Roh Kudus. Atau kalau salah satu dari mereka, Ananias atau Safira, saling mengingatkan, Bapak, ini harga sekian, kenapa Bapak kasih sekian? Tetapi dua-duanya senang untuk masuk di situ. Dan perbuatan ini disebut sebagai perbuatan yang mendustai Roh Kudus. Perbuatan yang mendustai Roh Kudus. Sebelum kita masuk, saudara-saudara lebih jauh, saya mau tanya, pernah kok? Coba pikir-pikir. Pernah, jangan-jangan kita juga mendustai. Nah, sekarang mari kita lihat. Pembacaan ini menegaskan hal-hal yang luar biasa. Saya coba lihat satu persatu dari ayat-ayat ini. Ananias dan Safira menjual sebidang tanah milik mereka. Dan atas sepengetahuan istrinya Safira, dorang dua bersepakat untuk menyerahkan hanya sebagian saja. Hanya sebagian saja yang diberikan. Yang sebagian mereka simpan. Tetapi mereka memberi yang sebagian itu dengan pura-pura menyerahkan seluruhnya. Kita sudah lihat dari awal tadi bahwa kalau tidak digerakkan oleh Roh Kudus, maka tidak mungkin sama dengan Barnabas sebagai pembanding tadi di awal. Tetapi juga akan penuh dengan kepura-puraan. Dia hanya memberi setengah, tapi pura-pura datang bilang ini seluruhnya. Saudara coba mendramatisir keadaan ini. Coba saudara bikin drama dengan kisah Ananias dan Safira sepakat memberi setengah tapi bilang ini utuh. Coba saudara bayangkan satu drama singkat saudara yang bikin dia punya skenario semua. Coba saudara bisa bayangkan. Datang seolah-olah seorang yang tulus. Datang membawa persembahan ini diketahui oleh seluruh jemaat ini. Datang dengan tulus. Katanya begitu. Bapak, ini Bapak. Kami baru saja jual dan ini kami bawa untuk jemaat. Kami juga mau rindu berbagi seperti orang-orang lain. Karena kita hidup sebagai sebuah persekutuan. Ya kalau kita dramatisir lah kira-kira begitu. Atau saudara pun drama lebih bagus. Lihat saudara ini kan
senang nonton film atau drama Korea, jadi mungkin saudara pun drama lebih mantap lah. Tidak apa-apa, tapi maksudnya kira-kira saya ajak saudara begitu, berpura-pura memberikan utuh padahal yang diberikan yang sedikit. Petrus kemudian menyatakan sesuatu menyangkut dengan penipuan ini. Apakah memang Petrus tahu prosesnya? Tapi saya percaya bahwa karena ini masa untuk menunjukkan bagaimana Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa, saya percaya bahwa Roh Kudus lah yang telah menggerakkan Petrus untuk tahu hal ini. Petrus tidak menuduh. Saya ingin menegaskan di sini. Petrus tidak menuduh bahwa Ananias telah menipu dia. Petrus tidak menuduh. Tetapi bahwa Ananias berusaha menipu Roh Kudus. Petrus kan tidak bilang, Bapak, kenapa? Kan Petrus tidak menuduh. Tapi rancangan yang telah dibuat oleh Ananias, skenario ini bukan menipu Petrus, tapi menipu apa? Menipu Roh Kudus. Bayangkan saudara, ini penipuan nih. Memang sedapat-dapatnya lebih baik kita jangan tipu. Karena urusan tipu itu kita bukan tipu orang lain. Kita lagi berhadapan dengan Roh Kudus. Berhadapan dengan Tuhan. Salah kok benar kok lebih baik jangan tipu. Terbuka saja. Atau sudah diam-diam saja di situ. Daripada berusaha menipu. Karena menipu itu menyelamatkan kita sesaat. Menganjurkan kita di masa depan. Dan kisah itu sementara terjadi dalam pembacaan ini. Mari kita lihat lebih lagi saudara-saudara. Kalau di jemaat mula-mula itu semacam ada program untuk berbagi hasil mereka, berbagi harta mereka. Itu sebuah tindakan yang murni sukarela. Sekali lagi ini ditegaskan ulang bagi kita di ayat 4. Bahwa itu murni sukarela. Bukan sebuah kewajiban. Bukan sebuah paksaan. Selama sebidang tanah itu belum dijual oleh Ananias, maka tanah itu ada miliknya. Bukan milik siapa-siapa. Tadi seperti batu makan. Tadi seperti babi yang saya kisahkan awal itu. Waktu belum dijual babi itu kan ada miliknya. Waktu tanah itu belum dijual kan tanah itu ada miliknya. Bahkan setelah tanah itu dijual, uangnya itu kan masih ada di dalam haknya. Hak dari Ananias untuk mempersembahkan berapapun. Berarti, katakanlah kalau dia jual 1 juta, ini kan hak penuh dia. Ya. Kalau dia hanya angkat 500.000 kok kasih, sebenarnya tidak apa-apa. Jadi bukan soal jumlahnya di situ. Tetapi karena sekali lagi ada upaya untuk menipu. Itu yang jadi soal. Bukan lagi soal jumlah sekarang. Tapi upaya untuk menipu itulah yang menjadi soal. Nah saudara-saudara, hati-hatilah supaya kemudian kita tidak seperti ini. Jadi saudara-saudara, masih ada dalam hak Ananias sepenuhnya untuk mempersembahkan sesuai dengan apa yang menjadi keputusan dan kerelaan hatinya. Nah, uang hasil penjualan dapat saja dibagi sesuai dengan keinginannya. Jadi karena itu sekali lagi, dosa Ananias tidak terletak pada ia menahan sebagian uang hasil penjualan tanah. Dosanya tidak ada di situ. Menahan sebagian. Tetapi pada kelakuannya yang seakan-akan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Pura-pura menyerahkan semua. Pura-pura menyerahkan semua. Padahal hanya setengah. Jadi dosanya bukan karena dia menahan. Tapi karena pada pura-puranya itu. Pada tipu-tipunya itu. Ini merupakan sebuah dosa sesungguhnya
Penyerahan yang tidak sungguh-sungguh, tidak utuh, bukan disebabkan karena jumlah, tetapi karena kepura-puraan untuk penipuan itu. Dia telah menipu Roh Kudus. Dia telah menipu Allah. Saudara, lalu ketika diperhadapkan dengan kehebatan itu, ini menipu Tuhan itu sudah lalu, betul. Tipu-tipu manusia sampai Tuhan juga kita tipu bawah, itu sudah lalu itu. Kita berhadapan dengan hal yang mengerikan. Ananias menjadi tidak berdaya sama sekali. Tidak berdaya sama sekali. Dia segera jatuh dan putuslah nyawanya. Mungkin orang bilang waktu itu mungkin dia dengar amin, dia serangan jantung barangkali. Kita tidak tahu ini penyakit apa. Tidak ada analisa kedokteran di situ yang mengatakan, tapi seketika itu jatuhlah dia, rebalah dia dan putuslah nyawanya. Saudara-saudara, mengerikan sesungguhnya. Jadi, saya ingin menyampaikan bahwa bukan Petrus yang menyebabkan kematian itu. Bukan Petrus menyebabkan kematian itu. Apakah Ananias itu meninggal karena kejutan emosional atau bukan? Yang jelas bahwa kematian itu merupakan sesuatu yang punya hubungan kuat. Punya hubungan dengan tadi. Mau tipu Tuhan itu. Kepada sebuah pengabdian yang munafik. Kepura-puraan di hadapan Tuhan itu. Menyebabkan kebinasaan ini. Saudara-saudara, pada zaman dulu di Timur Tengah itu, oleh karena menjaga supaya mayat tidak busuk, maka mayat itu nyaris dikubur langsung setelah kematian itu. Makanya ketika Ananias jatuh dan putus napas sudah, maka mereka langsung pergi kubur. Rupa-rupanya saudara, berita itu tidak terlalu luas beredar. Saya membayangkan ini jemaat dong. Ada satu orang mati di situ, tapi berita itu tidak meluas sampai istri dari Ananias pun tidak tahu. Istrinya pun tidak tahu. Saya bayangkan saudara-saudara kalau ternyata itu terjadi sekarang. Wih, itu berita terlalu viral itu. Wih, ada satu orang namanya Ananias mati. Mungkin separuh siaran langsung. Bahkan siaran langsung di muka orang mati. Orang celaka ini dong bisa siaran langsung, tidak tolong dong siaran langsung. Terjadi kecelakaan di kilometer 120 Jalan Timur Raya. Ini orang ada mau mati di sini, kita tidak tolong siaran langsung. Untung baik Ananias itu hari. Dorang belum ada Android. Kamera dong belum bagus. Aplikasi dong belum banyak. Bukan belum banyak. Tidak ada, jadi mau ke mana. Mereka fokus betul kepada sesuatu barangkali waktu itu. Sehingga mereka bahkan tidak menginformasikan kepada Safira istrinya. Ambil ini mayat pergi kubur. Tidak kasih tahu dia pu istri. Memang kalau sumating kita tidak ada arti betul-betul. Kas pakai kita jas itu jas tidak berguna makanya. Kas pakai kita toga sebagai pendeta bagian dari penghormatan. Jas bagian dari penghormatan. Topi, kacamata, kaos kaki baru, itu semua bagian dari penghormatan. Tapi sesungguhnya sudah selesai. Safira mungkin juga berada sedikit jauh dari tempat itu sehingga dia tidak tahu kabar kematian itu. Nah, kemudian Safira datang.
Ini Safira ini juz 1. Petrus bilang begini, Safira, dia pun harga begitu, suko? Ya Bapak, harga begitu. Saudara-saudara, sampai sejauh mana seseorang itu paham kasih Tuhan yang besar, sampai sejauh mana kita memihak kepada apa yang benar dan bukan apa yang disepakati, sampai sejauh mana kita berdiri pada apa yang seharusnya dan bukan apa yang sekedar menjadi kebiasaan. Bisa kira itu catatan paling penting. Karena ini Safira juga mengatakan yang sama. Ya Bapak, harga yang kira-kira seperti itu. Maka nasib yang menimpa suaminya, Ananias, juga menimpa Safira. Suami istri ini mati seketika. Dia terjatuh, lalu meninggal dunia. Tidak ada alasan, saudara. Menurut saya, tidak ada alasan untuk beranggapan bahwa Ananias dan Safira bukan orang-orang yang sudah diselamatkan. Bukanlah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kematian jasmania mereka merupakan hukuman ilahi menurut saya. Yang mau tipu Roh Kudus ini. Hukuman ilahi atas mereka. Saudara-saudara, tidak melibatkan masalah keselamatan mereka. Kalau mereka sudah diselamatkan soal lain, tapi ini berurusan dengan kematian jasmani mereka waktu itu. Kenyataan bahwa mereka adalah orang percaya justru menunjukkan sesuatu yang tidak tulus. Itu kritik bagi saya, kritik bagi kita semua. Menipu Tuhan, karena Tuhan pasti tahu. Saudara-saudara, kadang-kadang kalau ada hal yang salah, kita tahu itu salah, berdoa kepada Tuhan, tidak usah terlalu taputar-taputar lah. Tahu Tuhan. Sebab tidak kasih tahu pun bab Tuhan tahu. Lebih baik kasih tahu Tuhan. Tuhan tahu tadi siang saya ada. Supaya kita jangan ada upaya untuk menipu Tuhan. Tidak baik. Peristiwa ini mendatangkan sebuah rasa hormat. Ini kepada jemaat mula-mula ini begini, saudara. Mereka harus hormat, tunduk, dan taat, takut kepada Roh Kudus. Ini sesuatu yang perlu dimurnikan. Saudara-saudara, pertanyaan banyak orang kepada kita sekarang adalah, Pak Pendeta, kenapa hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi sekarang? Siapa bilang? Ada kok. Ada kok. Tapi saya tidak rindu untuk menghubungkan apa yang menjadi bagian-bagian kita sekarang, kita anggap persis sama dengan dulu. Saya tidak mau begitu. Tapi kenyataan membuktikan, saudara-saudara, bahwa ketika ada orang yang memanfaatkan ini gereja, seolah-olah dia tulus memberi sesuatu seperti untuk Tuhan, kan? Tetapi justru tidak hanya sekedar supaya dilihat oleh manusia, tetapi juga tidak utuh seperti apa yang harusnya dia lakukan. Sesungguhnya dia sementara mengalami sesuatu, atau sudah mengalami sesuatu, bahkan sampai pada kematian jasmani. Saya mengalami satu dua hal bersama-sama dengan satu dua orang yang kemudian sangat takut kalau memanfaatkan jemaat untuk menipu mereka. Untuk menipu mereka. Sekali lagi, kalau memberikan, kan ini berikan kepada Tuhan melalui jemaat. Nah, hati-hati supaya hati kita jangan begitu. Sekali lagi soal tadi bukan pada uang berapa. Bukan soal 50% yang kasih, 50% dia tahan. Bukan. Soalnya karena dia menipu. Berbuat pura-pura seolah-olah dia telah memberikan yang utuh. Padahal dia ada tahan setengah.
Saudara-saudara, di tengah-tengah dunia saat ini, kita berjumpa dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Kisah tentang Ananias dan Safira merupakan kisah yang mengandung sejumlah masalah yang rumit sesungguhnya. Sulit. Kesalahan berat apakah yang telah dilakukan oleh pasangan tersebut? Kan dia hanya simpan saja. Tapi ini kemudian dianggap penipuan kepada Roh Kudus. Mengapa kesalahan itu tidak dibeberkan saja supaya menjadi pelajaran bagi jemaat? Ini keputusan ilahi soal itu. Lalu kalau mereka dikasih tahu, kan mereka bisa bertobat. Mengapa dibiarkan mereka mati? Lalu mengapa itu tidak terjadi pada jemaat masa kini? Tadi saya sudah bilang, kita akan melihat dia dalam perspektif yang berbeda. Tetapi dalam kondisi seperti ini saya mau katakan, ada banyak godaan masa kini. Tentang kemungkinan terjadi sebuah sekongkol itu untuk berbuat dosa dan berusaha untuk menipu Tuhan. Ada banyak sekali godaan. Apalagi dalam situasi yang sulit, ekonomi lagi turun, banyak orang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Saudara-saudara, saya mau tanya kita untuk kita renungkan. Apabila saya dan saudara satu saat diajak untuk ikut dalam persekongkolan yang jahat, yang mau menipu Tuhan, maukah kita? Kita mau atau tidak? Saya ingat persembahan itu. Persembahan itu pemberian sukarela. Banyak orang suka tapi tidak rela. Banyak orang yang katanya rela tapi tidak suka untuk memberi. Wih, pusing juga ya. Saya ulang. Persembahan itu pemberian sukarela. Suka dan rela. Harusnya itu toh. Saya suka dan sekaligus saya rela. Karena ada banyak orang suka tapi tidak rela. Ada yang katanya rela tapi sesungguhnya dia tidak suka. Nah itu yang bahaya. Memang dua-dua bahaya, tapi ini paling bahaya. Suka tapi tidak rela. Itu kayak hati berat itu. Nah saudara-saudara, ini mestinya jadi sebuah perenungan yang mendalam sekali bagi kita semua. Bagi saya, bagi saudara, bagi siapapun. Tetapi dasar-dasarnya sudah kita tangkap sekarang. Mari kita melepaskan diri dari jemaat, mula-mula jemaat sekarang. Kita mau menaruh perhatian kepada yang pertama, saudara-saudara, bahwa memberi dengan ada Roh Kudus di dalam dengan tidak ada Roh Kudus di dalam itu menimbulkan dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita memberi mesti pastikan ada Roh Kudus di dalam kita, supaya waktu kita beri itu memang utuh, murni, tulus. Tapi kalau memberi dengan tidak ada Roh Kudus, itu akan cari nama, pura-pura baik, pencitraan, dan mungkin umpan. Saya kasih ini supaya. Ini poin pertama yang kita dapat dengan baik. Tapi yang kedua, saudara-saudara, Tuhan itu memberikan. Saya percaya begini, saudara. Semua yang ada pada kita, tanah, hidup, harta benda, saya percaya itu semua datang dari Tuhan. Tuhan kasih saya. Tuhan kasih kita. Itu berarti ini ada dalam genggaman kita ini. Yang Tuhan tahu ini. Lantas kita kasih. Kan berapa jumlah itu tidak soal. Tapi upaya untuk menipu ini yang jadi soal. Upaya untuk menipu itu yang biasa jadi soal. Nah, jangan-jangan saudara-saudara kita ini justru cenderung menjadi penipu.
Tidak sama sekali, apalagi itu dilakukan untuk ikut-ikutan saja. Saya lihat ada satu orang sahabat kami bergereja. Dia bukan sahabat dekat. Ada satu orang yang kami beribadah bersama-sama. Waktu dulu saya masih mahasiswa. Waktu pas persembahan, sebenarnya dia tidak bawa persembahan. Saya alangkah baiknya kalau itu orang bawa persembahan terus datang kita bilang, mungkin itu lebih baik. Daripada pura-pura sorong isi, tetapi tidak ada yang diisi. Atau mungkin dia hanya bikin simbolis saja. Yang saya isi ini saya hidup. Di atas masuk dia hidup di situ. Mungkinlah tidak apa-apa. Tapi jangan supaya dilihat oleh orang bahwa kita memberi padahal tidak ada isi. Itu kita lagi berpura-pura itu. Berusaha untuk menipu. Tidak kasih kau bikin sama kayak kasih. Itu pura-pura. Itu pura-pura. Woi, kalau sampai dan Tuhan kita pura-pura begitu, dan manusia kita pun tipu suta lalu. Karena itu saudara-saudara mari jaga baik-baik supaya jauhkan itu kepura-puraan. Karena pura-pura itu saudara-saudara bisa saja kemudian supaya tidak mau malu dan lain sebagainya, kita berusaha berargumentasi. Bayangkan ini Ananias nih masih mau berargumentasi lagi. Ini sehingga sebaiknya jangan. Kalau salah-salah saja. Apalagi di hadapan Tuhan.